Pernah gak sih kalian sebagai YouTuber Shorts, kalian udah nge-tag video, udah capek-capek ngeluangin waktu, ngedit segala macamnya, tapi view-nya itu dikit. Nah, pastinya pernah kan guys ya. Sebagai YouTuber pemula itu hal yang wajar, dan pastinya teman-teman harus ngelakuin evaluasi untuk setiap hari ya guys ya. Nah, udah sering banget nge-tag video, udah sering banget ngupload video, tapi view-nya itu nge-stuck doang. Nah, walaupun teman-teman udah evaluasi, tapi teman-teman harus tahu 5 kesalahan fatal yang sering dilakuin sama YouTuber Shorts di awal-awal pemula, atau enggak juga lagi proses untuk belajar ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mau nonton sampai habis, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share aja. Kira-kira ke depan gue bakal bahas apa lagi tentang YouTuber Shorts, atau enggak video long, atau enggak apapun itu yang sekiranya bisa membantu dan bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya guys ya. Nah, jadi ada beberapa kesalahan yang teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman udah upload video Shorts guys ya. Teman-teman bisa lihat aja untuk referensinya. Jadi udah banyak guys ya referensi yang teman-teman bisa dapetin itu kalau misalnya teman-teman buka Shorts. Dari mungkin apa? Dari soundnya, dari visualnya, segala macamnya, itu kita akan bahas sampai habis ya guys ya. Tapi aku di sini mau ngebahas 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya menurut teman-teman ada yang kurang, coba aja ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang aku belum sebutin atau nggak aku yang keliru, coba aja ditulis di kolom komentar guys ya. Nah, yang pertama yang sering banget dibikin salah oleh YouTuber Shorts itu rasionya. Kenapa aku bilang rasionya? Jadi untuk orang-orang yang nonton YouTuber Shorts itu sebisa mungkin rasionya itu jangan rasio yang kayak gini guys. Maksudnya rasio yang cuma persegi panjang yang ke samping. Padahal kan dia itu kayak HP guys ya, yang HP full gini. Nah, itu HP full gini, cuman orang-orang tuh cuma ngambil setengahnya dong gitu. Kayak orang yang nonton YouTube video long di YouTube gitu. Jadi cuman kayak ya persegi panjang kecil gitu. Jadi orang tuh kayak males gitu kan, nggak sih buat lihat. Nah, itu kebanyakan beberapa orang YouTuber Shorts, YouTuber pemula itu pasti banyak yang ngelakuin guys ya. Sebisa mungkin teman-teman kalau upload video Shorts itu rasionya sebisa mungkin harus full HP ya. Karena apa? Karena orang tuh bakal enak gitu buat niatnya. Dan kalau misalnya juga teman-teman harus tahu untuk masalah zona nyamannya atau zona dari translate-nya, dari apa? Perkataannya, percakapannya, booknya, segala macam itu harus tahu juga guys ya, biar penonton kalian itu ya makin menarik dan juga pastinya bakal nonton sampai habis ya cuy. Nah, yang kedua yang sering bikin kesalahan dari YouTuber Shorts itu yang fokus ke YouTuber Shorts ya, lebih utama ya yang vertikal ya, itu videonya itu terlalu panjang. Nah, kenapa aku bilang videonya itu terlalu panjang? Karena sebagai YouTuber pemula sebisa mungkin teman-teman bikin video itu yang pendek-pendek aja, yang pendek-pendek tapi bikin orang itu menarik nonton sampai habis ya guys ya. Makanya itu kenapa orang-orang bilang kalau misalnya kalian sebagai YouTuber Shorts sebisa mungkin harus bikin orang itu betah. Reviewnya itu ya sebisa mungkin orang-orang rata-rata nontonnya itu full 75% ya guys ya. Walaupun ada 25% yang nontonnya itu masih ya scroll yang gak jelas lah. Tapi sebisa mungkin ketika orang-orang lagi scroll itu pas lewat video kalian, orang-orang itu berhenti. Caranya gimana? Nah, caranya itu dengan banyak kesalahan YouTuber nomor yang ketiga itu gak nampilin hooknya. Kenapa orang-orang tuh banyak yang nampilin hooknya guys ya? Karena orang-orang tuh ya mikirnya bikin video, nge-tag video, tapi nggak ada rumus-rumus yang harus dikuasain dan harus tahu juga. Jadi ada hooknya, ada pemancingnya, ada editingnya, segala macam. Itu sebisa mungkin bikin yang menarik pastinya cuy. Jangan sembarangan bikin aja tapi nggak ada pemanis-pemanisnya. Ibarat kata kayak donat pastinya kalau misalnya cuma donat doang nih, nggak ada rasanya, nggak ada apa lagi, nggak ada pemanisnya, nggak ada apa lagi, pokoknya yang bikin menarik lah donat itulah, kayak hiasannya, kayak rasanya segala macem. Pastinya kan orang-orang juga nggak mau untuk beli donat itu guys ya. Makanya donat itu harus ada variannya, harus ada warnanya yang bikin orang-orang tertarik. Ya sama aja kayak konten lah kurang lebih kayak gitu guys ya. Jadi butuh yang namanya pemanisnya itu dengan hook, dengan editing segala macam ya. Dan yang keempat, pastinya teman-teman di sini udah pada tahu kalau misalnya kualitas video dan audio yang buruk itu benar-benar mempengaruhinya guys ya. Makanya teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya mau upload di YouTube itu 1060 dikali 60 fps. Nah, itu sebisa mungkin ya gitu guys ya untuk ukurannya. Ya kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kurang jaringan atau nggak apa, mentok-mentok tuh 720 lah ya. 720 dan diuploadnya itu sebisa mungkin dari jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari sih, jauh-jauh jam gitu. Contohnya misalnya teman-teman mau upload di jam 12 ya,
Bisa mungkin teman-teman upload di jam 11, di jam 10. Biar apa? Biar nanti YouTube tuh bakal bisa apa? Beradaptasi gitu. Kayak waktu dia upload di beranda itu tuh udah maksimal untuk ukurannya, untuk rasionya. Kalau misalnya teman-teman baru upload itu pasti kan masih ada kayak loading ya, proses untuk upload ya. Orang-orang juga ngeliat itu bakal burik guys, bakal kayak buram-buram gitu. Nah makanya itu bisa mungkin dicegah untuk hal kayak gitu guys ya. Untuk yang terakhir teman-teman pastinya kalau misalnya bikin konten itu harus yang jelas. Karena apa? Karena kebanyakan orang atau kebanyakan YouTuber Shorts yaitu untuk ngupload video itu masih ada yang gak jelas kontennya. Ya asal rekam aja lah pokoknya, asal rekam sekalian kalian gak jelas, pokoknya nggak ada tujuan, nggak ada manfaatnya, nggak ada tuh faedahnya lah buat ya ngasih tahu kalau misalnya isi konten yang bermutu di dalam video yang lu upload itu apa gitu guys ya. Makanya teman-teman sebisa mungkin harus tahu untuk tujuan buat kontennya itu apa ya cuy. Makanya buat teman-teman sebisa mungkin ya hindarin dari 5 kesalahan fatal ini yang sering dihadapin sama YouTuber Shorts. Kira-kira gue bakal bahas apa lagi di next konten video, coba aja tulis di kolom komentar. And see you next time, bye.